Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini mewakili teman-teman saya dari kelompok 2 memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, host yaitu saya, Sylvia Dwi Wahyuningsi. Yang kedua itu moderator yaitu Rido Munggataba, pemateri Muhammad Al-Ghazali, penjawab Anggun Citra, Putri Nanda, Mukhtar Yusuf Zamzami, dan Emilia Junita Putri. Kepada moderator Rido, saya persilakan. Rido tidak masuk. Baik, Rido silakan. Oke, terima kasih kepada saudara Sylvia yang telah memberikan acara pada sore hari ini kepada saya. Saya selaku moderator ini, sebelum memulai acara ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri hari ini yang bernama Muhammad Al-Ghazali. Terus dia adalah salah satu mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam. Dia adalah teman perjuangan kita dalam perkuliahan ini. Katanya dulunya dia sempat pernah pernah sekolah di madrasah MTS Ponpes As-Salam Al-Islami di Sungai Lilin Muda. Terus kemudian dia melanjutkan ke madrasah aliyah Ponpes As-Salam Al-Islami Sungai Lilin Muda. Dan juga mungkin umurnya hampir sama dengan kita semua. Oke. Mungkin untuk pemateri waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk menjadi pemateri di pertemuan kita hari ini. Sebelumnya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Maaf, ini screen dulu ya. Sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Sejarahnya, bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu. Bisa juga disebut bahasa Austronesia yang digunakan di Nusantara. Bentuk bahasa sehari-harinya adalah Melayu Pasar. Beberapa peninggalan bahasa Melayunya bisa kita lihat di beberapa peninggalan berikut, seperti tulisan yang terdapat batu nisan di Minje Tujoh, Aceh pada tahun 1380 Masehi. Dan banyak juga peninggalannya terdapat pada prasasti-prasasti sebagai berikut. Salah satunya adalah prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Bahasa Melayu di Indonesia kemudian digunakan sebagai lingua franca, tetapi pada waktu itu belum banyak yang menggunakannya sebagai bahasa ibu. Bahasa ibu masih menggunakan bahasa daerah yang jumlahnya mencapai 360 bahasa daerah. Jadi masing-masing daerah kita di Indonesia mempunyai bahasa masing-masing. Seperti Palembang, Sumsel, yaitu bahasa Melayu, Lampung ya bahasa Lampung, Jawa bahasa Jawa. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada tanggal
28 Oktober 1928. Sama seperti Sumpah Pemuda. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional usulan oleh Muhammad Yamin sebagai politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Agustus 1928. Pada saat itu, para pemuda dan dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat para pemuda berikrar. Yang isi Sumpah Pemuda, yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, berbahasa bangsa Indonesia. Kami putra-putri, yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesusastraan Indonesia. Banyak di Rusli, Abu Muiz, Nur Sultan, Takdir, Ali Syah Bana, Hamka, Rostam Effendi, Idrus, dan Cairil. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambah perbendaraan kata, sistematik maupun morfologi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa, fungsi umumnya sebagai alat komunikasi sosial. Jadi di Indonesia, walaupun kebanyakan di daerahnya masing-masing memakai bahasa daerah, tetapi umumnya seluruh bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia memakai bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi sosial. Fungsi khususnya adalah sebagai tumpuan pembicaraan pada si penutur, pengumparan rasa gembira, sedih, dan terharu. Konatif, tumpuan pembicaraan pada lawan bicara, contoh berbahasa dengan tujuan agar lawan tutur tidak tersinggung atau agar lawan bicara senang. Reference, tumpuan pembicaraan pada konteks pembicaraan, contoh membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu. Witik, tumpuan pembicaraan pada amanat atau pesan. Contoh, orang berbahasa untuk menyampaikan pesan amanat, misalnya dalam berpidato. Fatik, tumpuan pembicaraan pada kontak sosial. Contohnya, berbahasa sekedar melakukan kontak sosial dengan orang lain. Metalingual, tumpuan pembicaraan pada kode. Contohnya, membicarakan bahasa menggunakan bahasa tertentu, kode-kode tertentu. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Jadi, walaupun orang-orang luar ya seperti bahasa Inggris adalah bahasa nasionalnya di dunia, tetapi ketika mereka memasuki Indonesia, negara Indonesia, mereka juga banyak yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Jadi kita harus bangga sebagai masyarakat Indonesia karena banyak orang-orang luar yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. Mungkin ini saja dari saya. Apabila banyak kesalahan saya minta maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudara Muhammad Al-Ghazali yang telah mempresentasikan materi.
Mungkin untuk acara selanjutnya saya persilakan langsung kepada host. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bu, apakah sudah masih ada waktu atau tutup? Baiklah, kepada moderator untuk ada yang mungkin ingin bertanya kepada kelompok kami. Saya. Mungkin di sini saya akan memberikan tiga pertanyaan. Mungkin saya di sini memberikan waktu. Siapa di sini ingin menanya? Saya akan memberikan 3 pertanyaan. Siapa yang ingin menanya? Rido satu aja, Nak. Maaf. Saya perwakilan dari kelompok. Siapa yang ingin bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 3. Mungkin saudara silakan ingin bertanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Yan Angelina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Waalaikumsalam warahmatullahi Secara singkat, bagaimana proses perkembangan bahasa Melayu ke bahasa Indonesia? Terima kasih. Mungkin saudara bisa diulangi kembali pertanyaannya? Baik. Jelaskan secara singkat bagaimana proses perkembangan bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Terima kasih. Oke, saudara Angelina, terima kasih sudah bertanya. Mungkin di sini teman kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Angelina. Ini saudara Anggun bisa menjawab? Oh, oke. Mungkin di sini saudara Oke, mungkin saudara Yusuf Mukhtar ingin menjawab, silakan dijawab pertanyaan dari saudara Angelina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Angelina tentang jelaskan perkembangan proses bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Jadi di sini dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari bahasa ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, wilayah Kepulauan Riau sekarang. Dari abad ke-19 dalam perkembangannya, ia mengalami perubahan akibat penggunaan sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi, kolonial, dan berbagai proses pembakuan sejak awal abad ke-20. Penanaman bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 untuk menghindari kesan imperialisme bahasa. Apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan, proses ini menyebabkan perbedaannya
bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun Semenanjung Malaya. Hingga saat ini bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup yang terus menghasilkan kata-kata baru baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Terima kasih. Apakah sudah jelas? Oke, mungkin saudari Angelina, apa sudah jelas? Mungkin jawabannya? Baik, terima kasih. Dapat dipahami. Ya. Mungkin sekarang acara akan saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih moderator Rido. Baik Bu, kami kira webinar kami telah sampai pada akhir acara. Saya selaku host memohon maaf mewakili teman-teman saya apabila banyak kekurangan dan kurang maksimal karena kondisi sinyal Bu. Jadi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Yuli.